Kita harus ingat hukum besi pasar tentang supply and demand. Ya, ketika produksi kurang tapi dan konsumsinya tinggi, maka konsekuensinya adalah akan terjadi kelangkaan. Dalam kondisi kelangkaan kelangkaan produk atau kelangkaan barang, maka harga daging pasti akan sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Ayub Tayana. Kali ini kita coba akan bicara mengenai apa urgensi ataupun betul atau tidak, penting atau tidak kita impor sapi untuk tepat atau tidak kebijakan impor sapi yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian. Seperti sama-sama kita tahu, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono beberapa minggu yang lalu itu menyatakan bahwasannya kita akan mendatangkan sapi dari luar negeri, Brazil terutama kalau nggak salah sebanyak 2 juta ekor selama periode 2025-2029. Kata Masdar, ini untuk memenuhi kebutuhan daging dan susu nasional, sekaligus untuk mencukupi kebutuhan program utama makan bergizi gratis. Langkah ini tentunya sempat menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat. Katanya swasembada pangan, tapi kok malah impor, benar nggak nih? Nah, kali ini ayo kita coba ulas sedikit tentang polemik impor sapi ini. Benarkah impor sapi ini merugikan atau merugikan kepentingan dalam negeri, atau justru impor sapi ini menguntungkan untuk menunjang kebutuhan ketahanan pangan kita? Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita periksa data ataupun kita lihat data dulu terkait produksi daging sapi dan konsumsi daging sapi, konsumsi susu dan daging sapi dibandingkan dengan kebutuhannya. Ya, daging susu nasional, kira-kira seperti itu. Nah, kita coba lihat dari data BPS. Dari data BPS produksi daging sapi kita, ya, kita lihat produksi dan konsumsi daging dan susu sapi kita, ya. Selama 2 dekade terakhir, kebutuhan konsumsi dan daging sapi selalu di atas produksi normal. Oke. Kita cek misalnya di tahun 2002. 2002 itu sebentar, saya cari dulu. 2002 itu saat presidennya Bu Megawati. Produksi daging sapi kita itu mencapai 330,2 ribu ton. Sementara konsumsinya 368,6 ton. Artinya kita masih defisit 38 ribu ton dong, kalau kemudian kita bicara produksi dan konsumsinya. Lalu coba kita cek lagi, misalnya di tahun berikutnya, di tahun 2010 di era pemerintahan Pak SBY, ya. Menurut data PBS, produksi daging sapi kita itu 339,47 ribu ton. Konsumsinya 654 ribu ton. Berapa tuh coba selisihnya? 300 ribuan, Bor. Kira-kira begitu. Nah, itu juga terjadi di 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi. 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Kita buka data tahun 2016. Kebutuhan daging sapi kita itu 674 ribu ton. Sementara produksinya hanya 439 ribu ton. Tetap defisit 235 ribu ton. Oke, nah lalu di 3 tahun yang lalu, di tahun 2022, produksi kebutuhan daging sapi kita itu mencapai 736,6 ribu ton. Sementara produksi nasional hanya 389,6 ribu ton. Defisitnya sekitar 340 ribu ton. Nah, ditambah lagi tren produksi daging sapi mengalami penurunan mengalami pertumbuhan yang stagnan dari 5 tahun terakhir.
Berarti 5 tahun terakhir kita anggaplah dari 2023, 2019 sampai 2023, sementara tren konsumsinya itu cenderung meningkat dalam periode yang sama. Oke ya. Kita juga defisit juga terjadi pada komoditas susu ataupun produksi susu. Defisit produksi susu secara nasional, secara defisit produksi susu secara nasional itu mencapai 3,7 juta ton per tahun. Merokok dulu boleh kali ya. Nah, kebutuhan nasional untuk susu itu mencapai 4,7 juta ton per tahun. Kurang berapa? Kurang 3,7-an lah kira-kira defisitnya. Jadi faktanya nih, kita hanya bisa penuhi sekitar 20% dari total kebutuhan susu nasional kita. Artinya siapapun presidennya, kita selalu defisit daging sapi dan susu. Data ini yang tadi saya sebutkan tadi, itu harus menjadi titik tolak, titik pijak, titik tolak ukur kita untuk memahami kenyataan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah ke depan perihal daging dan susu sapi. Nah, melihat kondisi seperti ini, maka ini menurut gua, impor sapi rasa-rasanya cukup masuk akal. Tujuannya ya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sekaligus mengontrol harga supaya tidak melonjak tajam. Kita harus ingat hukum besi pasar tentang supply and demand. Ya, ketika produksi kurang, tapi dan konsumsinya tinggi, maka konsekuensinya adalah akan terjadi kelangkaan. Dalam kondisi kelangkaan kelangkaan produk atau kelangkaan barang, maka harga daging pasti akan sangat tinggi. Jika itu terjadi, apa? Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan justru masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah dan kelas bawah. Makanya impor sapi itu menjadi pilihan rasional untuk menjaga pasokan daging sapi supaya harganya stabil dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, tapi ada yang menarik nih dari kebijakan Kementan yang disampaikan oleh Wamentan Sudaryono kali ini. Ya, impor kali ini dengan skema kebijakan impor sapi yang berbeda. Apa ini? Ini kan agak-agak bingung juga kita kan. Jadi Kementan ini berencana akan mengimpor 2 juta ekor sapi selama 5 tahun ke depan. Nah, rinciannya bagaimana? Rinciannya adalah 1,2 juta untuk sapi perah dan 800.000 sapi potong. Nah, itu artinya kita untuk memenuhi susu sapi dan daging sapi. Namun ingat, upaya mendatangkan sapi ini bukan hal wujud pemerintah mendatangkan sapi menggunakan APBN. Itu yang kemudian harus digarisbawahi itu. Tidak menggunakan APBN. Makanya Wamentan itu bilang ini bukan skema impor biasa. Ya. Melainkan rencana impor ini dengan mengundang swasta untuk menanamkan modalnya atau melakukan investasi untuk membuka peternakan atau pabrik susu di tanah air. Jadi, sapi-sapi yang nantinya didatangkan oleh pihak swasta, lalu pemerintah tinggal memfasilitasi saja agar peternakan atau pabrik susu yang dibangun swasta itu bisa berkembang. Jadi bukan pemerintah yang impor sapi dari luar negerinya, tapi swasta. Nah, data menurut berita juga hingga kini sudah ada sekitar 160 perusahaan swasta yang berminat menanamkan modalnya, yang berminat investasi untuk membangun peternakan dan pabrik susu di tanah air. Harapannya suatu saat nanti ketika peternakan atau pabrik susu itu sudah makin besar, maka kebutuhan daging dan susu bisa dipenuhi mandiri dari dalam negeri. Dari dalam negeri untuk dalam negeri. Nah, ini menurut saya langkah yang win-win solution. Pemerintah bisa meningkatkan kapasitas produksi susu dan daging, tapi di saat bersamaan ekonomi swasta juga turut berputar.
Selain itu, misalnya di sisi yang lain kita juga harus melihat peningkatan produksi ini juga akan ada titik temu ataupun akan bertemu dengan pasar yang sangat besar. Kita sama-sama tahu pasar pastinya adalah program makan bergizi gratis. Jadi, kebijakan ini menurut gua itu cukup komprehensif. Datangkan sapi indukan dan sapi perah, bikin peternakan dan pabrik susu, hasil pasarnya diserap melalui program makan bergizi gratis. Satu lagi, setiap investasi swasta untuk membangun pabrik peternakan dan pabrik susu itu juga harus diwajibkan untuk bekerja sama dengan peternak lokal. Dengan skemanya apa? Skema kemitraan, sehingga akan banyak peternak lokal yang juga kebagian kuenya ataupun daging dan susunya. Kebijakan mengundang swasta dalam dalam program impor sapi ini untuk mengundang swasta untuk membangun peternakan dan pabrik susu ini dalam jangka panjang justru akan menguntungkan kita. Karena produksi susu dan daging akan meningkat. Ya, produksi susu dan dagingnya akan meningkat. Otomatis pasokan di pasar semakin banyak dan harga bisa lebih murah. Yang lebih penting lagi, kebijakan ini juga dapat meningkatkan ketahanan pangan di masa depan. Makanya menurut gua, nggak ada alasan lah untuk tidak mendukung kebijakan impor sapi ini. Apa istilahnya ya, bukan impor sapi kali ya, tapi lebih tepatnya investasi peternakan dan pabrik susu ini. Peternakan ini kan bukan hanya sekedar investasi di bidang peternakan ini bukan sekedar tentang hewan dan manfaatnya, bukan tentang sekedar, tapi bagaimana kemudian dampak yang bisa mempengaruhi. Bukan hanya sapi, saya kira, konsumsi daging yang lain. Cuman hari ini yang dibutuhkan adalah daging sapi dan susu sapi untuk pemenuhan program makan bergizi. Karena lagi-lagi makan bergizi gratis ini untuk Indonesia ke depan, untuk generasi penerus ke depan, untuk mencapai bonus demografi, mencapai cita-cita bonus demografi di 2045 yaitu Indonesia Emas. Kira-kira begitu. Menurut kawan-kawan, gimana?